Malam itu, hembusan angin dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah yang menyengat di sela-sela gang sempit kawasan industri Arkananta. Araya mengencangkan jaket hitamnya yang sudah mulai pudar warnanya, sambil terus melangkah menyusuri trotoar yang remang-remang. Karena beberapa lampu jalan sengaja dimatikan oleh oknum tidak bertanggung jawab, pikirannya melayang pada tagihan rumah sakit ibunya yang semakin menumpuk. Namun harga dirinya sebagai mantan instruktur bela diri terbaik tidak membiarkannya menyerah pada keadaan. Langkahnya terhenti ketika telinga tajamnya menangkap suara benturan keras dan teriakan kasar dari balik tembok beton gudang tua yang sudah lama terbengkalai. Dengan gerakan refleks yang terlatih selama bertahun-tahun di satuan elit, Araya merapatkan tubuhnya ke dinding beton yang kasar dan dingin untuk mengintip situasi. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip tidak stabil, dia melihat seorang pria dengan jaket kulit hitam kumal sedang dikelilingi oleh 4 pria bertubuh besar. Para pria itu tampak mengancam dengan kayu pemukul di tangan mereka. Sementara pria di tengah hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Araya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun postur tubuh pria itu tampak tenang, yang dalam logika Araya menandakan bahwa pria tersebut adalah pemimpin preman yang sedang bernegosiasi jahat. Araya menarik napas dalam-dalam, merasakan adrenalin mulai membanjiri pembuluh darahnya saat dia memutuskan untuk mengintervensi apa yang dia anggap sebagai sebuah tindak kriminal. Baginya, melihat ketidakadilan di depan mata adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Terlepas dari siapapun korbannya atau seberapa berbahaya situasinya bagi dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa pria berjaket kulit itu sebenarnya adalah Dewa Arkananta, CEO dari perusahaan raksasa yang sedang menyamar untuk menyelidiki penggelapan barang. Tanpa peringatan apapun, Araya melompat keluar dari kegelapan dengan gerakan yang sangat cepat, menerjang masuk ke dalam lingkaran orang-orang bertubuh besar yang tampak sangat terkejut tersebut. Gerakan Araya sangat efisien dan mematikan. Dia menggunakan momentum lompatannya untuk memberikan tendangan memutar yang telak pada salah satu pria yang memegang kayu pemukul. Pria itu tersungkur tanpa sempat mengeluarkan suara. Sementara Araya segera berbalik untuk menghadapi pria berjaket kulit yang dia anggap sebagai otak dari keributan ini. Dewa, yang terkejut karena serangan tiba-tiba dari seorang wanita, mencoba mengangkat tangannya untuk memberikan tanda berhenti. Namun Araya sudah terlalu dekat. Dengan teknik penguncian yang sempurna, Araya menangkap pergelangan tangan Dewa, memutarnya dengan paksa, lalu menekan tubuh pria itu ke permukaan tembok gudang yang sangat kasar dan kotor. Diam di tempat, dasar sampah masyarakat. Jangan berani-berani bergerak sedikit pun jika kamu masih ingin melihat matahari esok pagi dengan tangan yang utuh, teriak Araya dengan suara rendah, namun penuh dengan otoritas yang sangat mengintimidasi siapapun yang mendengarnya. Dewa meringis menahan rasa sakit yang menjalar dari bahunya ke seluruh tubuh. Namun matanya yang tajam justru menatap wajah Araya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia merasa sangat heran bagaimana mungkin seorang wanita kecil seperti ini memiliki kekuatan yang begitu besar dan teknik yang sangat presisi dalam melumpuhkan lawan dalam hitungan detik saja. Dewa mencoba untuk berbicara, namun Araya justru semakin menekan wajahnya ke tembok, membuatnya mencium aroma debu dan semen yang sudah sangat tua dan sangat kotor. Nona, tolong dengarkan saya sebentar saja. Anda sedang melakukan kesalahan yang sangat besar dan sangat konyol saat ini jika terus melanjutkan aksi ini, bisik Dewa. Namun, Araya justru mendengus meremehkan, menganggap kata-kata itu hanyalah tipu muslihat khas seorang kriminal yang tertangkap basah sedang melakukan aksi jahat. Araya tidak tahu bahwa 4 pria bertubuh besar tadi sebenarnya adalah anak buah Dewa yang sedang diperintah untuk menangkap para penggelap yang asli. Ketegangan di gang sempit itu mencapai puncaknya ketika tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang melaju kencang dan suara langkah kaki banyak orang yang mendekat. Sinar lampu senter yang sangat terang menyambar ke arah mereka, membuat pandangan Araya menjadi sedikit silau untuk beberapa detik yang sangat krusial tersebut.
Beberapa pria berseragam keamanan lengkap dengan senjata listrik dan borgol di pinggang mereka segera mengepung area tersebut dengan formasi yang sangat rapi. Araya tetap pada posisinya, yakin bahwa bantuan keamanan telah datang untuk menangkap preman yang sedang dia kunci. Sementara Dewa tetap tenang, meski tubuhnya masih tertekan keras. Lepaskan dia sekarang juga, atau kami terpaksa mengambil tindakan tegas, karena Anda sedang menyerang pimpinan tertinggi dari grup perusahaan besar kami ini. Teriak seorang pria. Pria itu adalah Budi, kepala keamanan pusat Arkananta Group, yang tampak sangat panik melihat bosnya sedang ditekan ke tembok oleh seorang wanita asing. Araya membeku sejenak. Otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja dia dengar. Sementara tangannya perlahan-lahan mulai melonggarkan cengkeraman pada pergelangan tangan pria berjaket kulit tersebut. Dia menatap wajah pria yang baru saja dia hajar. Menyadari bahwa wajah itu sangatlah tampan meski terlihat kotor karena debu tembok, Dewa Arkananta perlahan menegakkan tubuhnya, merapikan jaket kulitnya yang berantakan, dan menggerakkan bahunya yang terasa sangat kaku akibat teknik penguncian mematikan yang dilakukan oleh Araya tadi. Bukannya marah atau memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Araya, Dewa justru mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar tim keamanannya tetap diam di tempat. Dia menatap Araya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa kagum, gile, dan ketertarikan yang sangat mendalam pada kepribadian wanita yang ada di depannya. Araya berdiri mematung. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa saat menyadari kesalahan fatal yang telah dia perbuat. Jadi, Anda adalah orang yang sangat berani untuk menyerang seorang pria di tengah kegelapan malam hanya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini? Tanya Dewa. Suaranya terdengar sangat dalam dan tenang. Sama sekali tidak menunjukkan jejak kemarahan yang seharusnya dirasakan oleh seorang pria yang baru saja diserang secara tiba-tiba. Araya menelan ludahnya dengan susah payah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan tindakannya. Namun lidahnya terasa sangat kaku dan membeku. Dia menyadari bahwa pria di depannya ini bukan hanya seorang CEO biasa, melainkan seseorang yang memiliki aura kekuasaan yang sangat kuat dan dominan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Saya benar-benar mengira Anda dan kelompok Anda adalah sekawanan preman yang sedang melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang tidak berdaya, ujar Araya. Suaranya sedikit bergetar. Namun dia tetap berusaha mempertahankan postur tubuhnya agar tidak terlihat terlalu lemah di hadapan pria yang sangat berpengaruh ini. Budi, sang kepala keamanan, melangkah maju dengan wajah garang untuk mengamankan Araya. Namun Dewa segera menghalanginya dengan sebuah gerakan tangan yang sangat tegas. Dewa melangkah mendekat ke arah Araya, membuat jarak di antara mereka menjadi sangat sempit, sehingga Araya bisa mencium aroma parfum mahal. Dewa tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jarang sekali diperlihatkan kepada siapapun, apalagi kepada orang asing yang baru saja mencoba untuk mematahkan lengannya di sebuah gang. Teknik kuncian Anda sangat bagus, sangat efisien, dan saya yakin Anda bukan orang sembarangan yang hanya belajar bela diri dari menonton televisi atau film, ucap Dewa. Matanya memindai seluruh tubuh Araya, memperhatikan setiap detail dari ekspresi wajahnya, hingga cara wanita itu berdiri yang selalu siap untuk melakukan serangan balik. Dia merasa bahwa malam yang seharusnya membosankan ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah awal dari sebuah cerita yang sangat menarik untuk diikuti. Araya merasa sangat canggung di bawah tatapan intens Dewa. Dia ingin segera pergi dari tempat itu dan melupakan kejadian memalukan ini secepat mungkin sebelum semuanya menjadi rumit. Jika Tuan tidak keberatan, saya akan pergi sekarang. Saya sungguh menyesali kesalahpahaman ini dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan gegabah seperti ini lagi, kata Araya. Dia mencoba berbalik untuk pergi. Namun Dewa dengan cepat meraih lengannya. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mencegahnya menghilang ke dalam kegelapan malam yang dingin. Sentuhan tangan Dewa terasa hangat di kulit Araya,
memberikan sensasi aneh yang belum pernah dia rasakan dari pria manapun selama hidupnya yang keras. Tunggu dulu, Nona. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Setelah membuat bahu saya terasa seperti akan lepas dari persendiannya karena teknik bela diri Anda yang luar biasa. Ucap Dewa. Ada nada bercanda dalam suaranya. Namun matanya menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan Araya pergi begitu mudah, tanpa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Dia memanggil asisten pribadinya yang baru saja tiba di lokasi dengan mobil sedan mewah yang mengkilap untuk mencatat semua detail kejadian ini. Araya merasa jantungnya berdegup kencang. Takut jika pria ini akan menuntutnya secara hukum atau memasukkannya ke dalam daftar hitam pekerjaan di seluruh kota. Asisten Dewa, seorang wanita berkacamata bernama Siska, segera mendekat dengan tablet digital di tangannya. Siap mencatat apapun yang diperintahkan oleh atasannya yang sangat perfeksionis tersebut. Berikan kartu identitas Anda. Saya perlu mencatat siapa orang yang telah berani memberikan cendera mata berupa memar di wajah CEO Arkananta Group ini. Perintah Siska. Araya dengan tangan gemetar merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu identitasnya. Menyerahkannya kepada Siska, sambil terus menundukkan kepala karena rasa malu yang belum hilang. Dewa membaca nama yang tertera di layar tablet Siska dengan perlahan. Seolah sedang mencoba untuk menghafal setiap huruf dari nama wanita itu. Araya Putri, mantan instruktur pasukan elit. Pantas saja gerakanmu tadi sangat bersih, dan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melakukan serangan balik yang berarti bagi keselamatan. Gumam Dewa. Dia menyerahkan kembali kartu identitas itu kepada Araya. Lalu menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan rencana tersembunyi yang belum bisa dibaca oleh siapapun. Araya hanya bisa terdiam, menunggu keputusan apapun yang akan diambil oleh Dewa terkait nasibnya setelah kejadian penyerangan yang didasari oleh kesalahpahaman yang sangat besar ini. Suasana di gang itu kembali hening. Hanya menyisakan suara tetesan air dari atap gudang yang jatuh ke tanah basah. Dewa kemudian berbalik menuju mobil mewahnya. Namun, sebelum masuk, dia menoleh kembali ke arah Araya yang masih berdiri kaku di tengah kepungan tim keamanan perusahaan tersebut. Besok pagi jam 9 tepat, datanglah ke kantor pusat Arkananta Group. Jangan terlambat sedetik pun karena saya tidak menyukai orang yang tidak memiliki kedisiplinan. Perintah Dewa. Dia masuk ke dalam mobil, membiarkan Araya terpaku dalam kebingungan tentang apa maksud dari perintah tersebut. Apakah itu untuk pemeriksaan polisi atau sesuatu yang lain? Mobil mewah itu meluncur pergi, meninggalkan Araya sendirian di bawah rintik hujan yang mulai turun kembali membasahi bumi yang gelap. Araya berdiri cukup lama di sana, merenungi nasibnya yang sepertinya akan semakin sulit setelah pertemuan yang sangat aneh dan sangat dramatis dengan sang penguasa bisnis tersebut. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa pria sehebat Dewa tidak marah setelah diserang? Padahal biasanya orang kaya akan sangat sensitif terhadap harga diri dan keselamatan pribadi mereka. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Dewa yang memberitahu Araya bahwa pria itu sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar aksi penyerangan fisik. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Araya akhirnya berjalan pulang, menyiapkan mental untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di kantor pusat Arkananta Group esok hari. Malam itu, Araya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah Dewa yang ditekan ke tembok, dan tatapan matanya yang tajam terus muncul di dalam benak pikirannya yang kacau. Dia mempersiapkan pakaian terbaik yang dia miliki. Sebuah kemeja putih sederhana dan celana kain hitam yang masih terlihat cukup layak untuk digunakan ke kantor besar. Dia tahu bahwa masa depannya mungkin saja ditentukan oleh pertemuan besok pagi. Entah itu sebuah hukuman atau justru sebuah peluang yang tidak pernah dia duga. Di sisi lain kota, di dalam geria tawangnya yang mewah, Dewa Arkananta sedang tersenyum sendiri sambil menyentuh bahunya yang masih terasa sedikit nyeri akibat ulah Araya. Gedung pencakar langit Arkananta Group berdiri dengan sangat megah di pusat distrik bisnis, memantulkan sinar matahari pagi dari dinding kacanya yang berkilauan seperti berlian raksasa.
Araya berdiri di depan pintu masuk utama dengan perasaan yang sangat campur aduk. Merapikan kemeja putihnya yang terasa sedikit terlalu ketat untuk gerakan bertarungnya yang biasanya sangat bebas. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Menyadari bahwa langkah yang dia ambil hari ini akan mengubah seluruh alur kehidupannya yang selama ini sangat penuh dengan perjuangan fisik yang melelahkan. Lantai lobi perusahaan itu dilapisi dengan marmer Italia yang sangat mewah, memberikan kesan dingin. Namun sangat berkelas bagi siapapun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Araya berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah yang sangat tegak dan penuh dengan kepercayaan diri. Meskipun di dalam hatinya dia merasa sangat tidak nyaman dengan suasana formal yang mencekam. Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk memberikan tatapan penuh selidik. Seolah-olah mereka bisa mencium aroma bahaya yang terpancar dari aura kepemimpinan alami yang dimiliki oleh seorang mantan instruktur pasukan elit seperti dirinya. Setelah melewati pemeriksaan identitas yang sangat ketat, Araya diarahkan menuju lift khusus yang hanya boleh digunakan oleh jajaran direksi dan tamu-tamu kehormatan perusahaan yang sangat eksklusif. Di dalam lift yang sangat sunyi itu, Araya bisa melihat bayangan dirinya sendiri di cermin yang sangat jernih. Menyadari betapa kontrasnya penampilan sederhananya dengan kemewahan fasilitas yang ada. Pintu lift terbuka di lantai paling atas, menyambutnya dengan karpet tebal yang meredam setiap langkah kakinya saat dia berjalan menuju ruang kerja pria yang kemarin malam baru saja dia hajar habis-habisan. Pintu besar yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik itu terbuka secara otomatis ketika Siska, sang asisten pribadi, memberikan isyarat melalui perangkat komunikasi kecil di telinganya yang sangat canggih. Araya melangkah masuk ke dalam ruangan yang sangat luas dengan pemandangan seluruh kota yang bisa terlihat jelas dari jendela kaca yang sangat besar di balik meja kerja. Di sana, Dewa Arkananta sedang duduk dengan tenang sambil menyesap kopi hitamnya. Dan Araya segera menyadari adanya memar keunguan yang cukup jelas di bagian rahang kiri pria yang sangat berkuasa dan berpengaruh tersebut. Selamat pagi, Tuan Dewa. Saya datang tepat waktu sesuai dengan perintah yang Anda berikan tadi malam di lokasi kejadian yang sangat memalukan bagi karier profesional saya, ujar Araya. Suaranya terdengar sangat tenang, namun tetap memiliki nada tegas yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia merasa sangat bersalah melihat jejak serangannya masih ada di wajah tampan pria itu. Dewa meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan, lalu menatap Araya dengan tatapan mata yang sangat intens. Seolah-olah dia sedang membedah setiap lapisan pikiran yang ada di balik kepala wanita yang tangguh tersebut. Dewa bangkit dari kursi kerjanya yang sangat mewah, berjalan mendekati Araya, dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin yang sangat besar pengaruhnya di dunia bisnis. Dia berhenti tepat di depan Araya, membuat wanita itu bisa mencium aroma kayu cendana dan tembakau mahal yang sangat dominan dari tubuh pria yang memiliki postur sangat atletis itu. Senyum tipis kembali menghiasi bibirnya saat dia menyentuh rahangnya yang masih terasa sedikit nyeri. Namun, ekspresi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan adanya dendam atau kemarahan atas perlakuan fisik yang diterimanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa pertemuan pertama kita akan melibatkan teknik kuncian leher yang sangat mematikan di sebuah gang sempit yang sangat kotor dan tidak terawat dengan baik, ucap Dewa. Suaranya yang berat memberikan sensasi aneh di telinga Araya. Sebuah campuran antara rasa hormat dan sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa dia definisikan secara pasti saat ini. Araya hanya terdiam, menunggu Dewa melanjutkan pembicaraannya, karena dia tahu bahwa seorang pria dengan posisi setinggi ini tidak akan membuang waktu hanya untuk membicarakan sebuah kejadian kecil yang tidak relevan. Dewa kemudian berjalan kembali menuju meja kerjanya dan mengambil sebuah map berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen sangat rahasia mengenai kondisi internal perusahaan yang sedang menghadapi ancaman yang serius. Dia melemparkan map itu ke atas meja di hadapan Araya, memberikan isyarat agar wanita itu segera membacanya tanpa perlu bertanya lebih banyak mengenai isi dari dokumen yang sangat krusial tersebut. Araya mengambil map itu dan mulai membaca dengan sangat teliti. Matanya terbelalak,
Ketika menyadari betapa banyaknya pengkhianatan yang terjadi di dalam manajemen Arkananta Group yang terlihat sangat solid dari luar. Anda memiliki kemampuan yang saya butuhkan untuk membersihkan sampah-sampah yang sedang mencoba untuk merusak fondasi perusahaan ini dari dalam dengan cara yang sangat licik dan sangat berbahaya sekali. Tegas Dewa. Dia menjelaskan bahwa posisinya sebagai CEO sedang terancam oleh faksi yang dipimpin oleh Bram, sang direktur keuangan yang sangat ambisius dan memiliki koneksi gelap dengan sindikat kejahatan internasional. Dewa membutuhkan seseorang yang tidak hanya mampu melindunginya secara fisik, tetapi juga seseorang yang memiliki integritas tinggi dan tidak bisa disuap oleh siapapun dengan jumlah uang yang sangat besar. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan sangat kasar, dan seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas abu-abu yang sangat mahal melangkah masuk, dengan ekspresi wajah yang sangat penuh dengan keangkuhan. Pria itu adalah Bram, sang antagonis utama yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi kepemimpinan Dewa di Arkananta Group, yang sudah dibangun dengan sangat susah payah. Mata Bram langsung tertuju pada Araya, menatapnya dengan pandangan yang meremehkan seolah-olah Araya hanyalah seorang pelayan rendahan yang tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja yang sangat suci bagi para penguasa modal. Jadi ini adalah calon pengawal barumu yang kamu banggakan itu. Dewa. Seorang wanita kecil yang tampak sangat rapuh dan tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menghadapi dunia yang sangat keras, tanya Bram. Suaranya penuh dengan nada sarkasme yang sangat menyakitkan. Namun Araya hanya berdiri diam dengan wajah yang sangat datar. Tidak terpengaruh sedikit pun oleh provokasi murahan dari pria yang sombong tersebut. Dewa hanya tersenyum dingin, menyadari bahwa Bram sedang melakukan kesalahan yang sangat besar dengan meremehkan kemampuan bertarung dan kecerdasan strategi yang dimiliki oleh wanita yang berdiri di depannya sekarang. Dewa melangkah maju dan merangkul pundak Araya dengan gerakan yang sangat posesif. Sebuah tindakan yang membuat jantung Araya berdegup kencang, karena tidak terbiasa dengan kontak fisik yang sangat mendadak. Bram, perkenalkan, ini adalah Araya Putri. Dia bukan hanya sekadar pengawal pribadiku yang baru, tetapi dia juga adalah tunanganku yang akan segera mendampingiku dalam setiap langkah besar ke depan. Umum Dewa. Pernyataan itu seperti sebuah ledakan bom yang sangat dahsyat di dalam ruangan, membuat Bram terkejut setengah mati, dan Araya hampir saja kehilangan keseimbangan karena pernyataan yang sangat tidak terduga tersebut sama sekali. Bram tertawa terbahak-bahak, menganggap pernyataan Dewa hanyalah sebuah lelucon konyol untuk menutupi kelemahan posisinya yang semakin terdesak oleh permainan politik internal perusahaan yang sangat kejam dan tanpa ampun. Kamu pasti sudah gila karena terlalu banyak bekerja. Dewa membawa wanita dari jalanan dan mengakuinya sebagai tunangan di depan umum adalah tindakan yang sangat memalukan bagi martabat keluarga Arkananta. Cemooh Bram. Dia kemudian pergi meninggalkan ruangan dengan langkah yang sangat angkuh, menyisakan ketegangan yang sangat pekat di antara Dewa dan Araya, yang masih terpaku dalam keterkejutan yang sangat mendalam atas skenario tersebut. Setelah pintu tertutup kembali, Araya segera melepaskan tangan Dewa dari pundaknya dengan gerakan yang sangat sopan namun tegas, menuntut penjelasan atas kebohongan yang baru saja dilontarkan di depan musuh. Tuan Dewa, apa maksud dari pernyataan tadi? Saya datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai pengawal profesional, bukan untuk menjadi bagian dari drama pertunangan palsu yang sangat tidak masuk akal. Protes Araya. Dia merasa bahwa harga dirinya sedang dipermainkan oleh pria yang memiliki kekuasaan hampir tanpa batas ini. Meskipun dia sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai pengobatan ibunya yang semakin lama semakin mahal harganya. Dewa menatap Araya dengan tatapan yang sangat serius, menghilangkan semua jejak kejenakaan yang sempat muncul di wajahnya ketika berhadapan dengan Bram beberapa menit yang lalu di dalam ruangan kerja. Ini adalah satu-satunya cara agar kamu bisa berada di sampingku setiap saat tanpa menimbulkan kecurigaan dari musuh-musuhku yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik yang aku lakukan setiap harinya. Jelas Dewa. Dia menawarkan kontrak kerja dengan gaji yang sangat fantastis.
10 kali lipat dari gaji pengawal biasa. Dengan syarat Araya harus berperan sebagai tunangannya yang setia dan kuat selama 6 bulan ke depan untuk menjalankan misi ini. Araya terdiam cukup lama, mempertimbangkan tawaran yang sangat berisiko, namun juga memberikan solusi instan bagi masalah keuangan keluarga besarnya yang sedang berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Dia tahu bahwa memasuki dunia dewa berarti dia harus siap menghadapi bahaya yang tidak hanya berasal dari senjata api, tetapi juga dari intrik politik yang sangat kotor dan mematikan. Namun, melihat kejujuran di mata dewa dan luka memar yang dia sebabkan sendiri, Araya merasa ada sebuah tanggung jawab moral untuk membantu pria ini memberantas kejahatan yang terjadi di perusahaan miliknya. Baiklah, saya menerima tawaran ini dengan satu syarat. Saya tidak akan pernah melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum dan etika moral yang saya anut sebagai seorang mantan prajurit elit, tegas Araya. Dewa mengangguk setuju. Merasa sangat puas karena akhirnya dia menemukan rekan kerja yang memiliki keberanian dan prinsip hidup yang sangat kuat di tengah dunia yang sudah penuh dengan kemunafikan. Dia segera memerintahkan Siska untuk menyiapkan dokumen kontrak resmi yang akan mengikat kerjasama mereka secara hukum, serta menyiapkan segala kebutuhan untuk transformasi penampilan Araya menjadi seorang wanita kelas atas. Maka dimulailah perjalanan Araya di dunia yang sangat asing baginya. Sebuah dunia yang penuh dengan kemewahan, namun juga dipenuhi dengan duri-duri tajam yang siap melukai siapapun yang berani melangkah tanpa kewaspadaan. Dewa memberikan instruksi pertama bahwa malam ini, mereka harus menghadiri sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa pemegang saham utama untuk memperkenalkan status baru Araya kepada publik internal perusahaan secara resmi. Araya merasa gugup, bukan karena takut menghadapi lawan bertarung, melainkan karena dia harus belajar bagaimana menjadi seorang wanita anggun yang mampu memikat hati orang-orang yang penuh dengan prasangka buruk terhadapnya. Siska membawa Araya ke sebuah ruangan khusus di dalam kantor yang berisi berbagai macam koleksi gaun dan perhiasan mahal yang biasanya digunakan oleh para model untuk keperluan pemotretan iklan perusahaan. Araya menatap pakaian-pakaian indah itu dengan perasaan asing, menyadari bahwa mulai hari ini dia harus menanggalkan jaket hitam kumalnya dan menggantinya dengan kain sutra yang sangat halus dan sangat mahal harganya. Dia tahu bahwa tugas ini akan lebih sulit daripada latihan militer yang pernah dia jalani, karena dia harus bertarung dengan menggunakan kecerdasan emosional dan pesona fisik yang selama ini selalu dia abaikan. Di sudut lain ruangan, Dewa sedang memperhatikan Araya dari kejauhan melalui layar monitor pengawas. Merasa bahwa pilihannya kali ini tidak salah, dan dia sangat menantikan kejutan-kejutan apalagi yang akan diberikan wanita itu. Dia merasa bahwa Araya adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai di tengah badai pengkhianatan yang sedang melanda kerajaan bisnisnya. Dan mungkin saja perasaan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kontrak. Cibra, malam pertama mereka sebagai pasangan tunangan palsu akan segera dimulai. Dan Dewa tahu bahwa Bram tidak akan tinggal diam melihat rencana barunya yang sangat berani dan penuh tantangan ini. Siska mulai bekerja dengan sangat cekatan, memoles wajah Araya dengan riasan yang natural, namun tetap memberikan kesan yang sangat elegan dan berwibawa bagi siapapun yang melihatnya. Gaun sutra berwarna biru tua memeluk tubuh atletis Araya dengan sempurna, menunjukkan lekukan tubuh yang selama ini tersembunyi di balik seragam militer yang kasar dan sangat longgar itu. Araya merasa kulitnya sangat sensitif terhadap kain mahal tersebut, sementara tangannya secara refleks masih mencari posisi di mana biasanya dia menyimpan pisau taktis atau senjata api kecil untuk keadaan darurat yang sangat mematikan. Dewa berdiri di depan pintu, menunggu dengan kesabaran yang tidak biasa bagi seorang pria yang terbiasa mendapatkan segala sesuatunya dengan sangat cepat dan tanpa ada penundaan sedikit pun. Ketika pintu terbuka dan Araya melangkah keluar, Dewa terpaku sejenak. Matanya yang tajam tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut yang sangat mendalam melihat transformasi luar biasa dari wanita yang baru kemarin menghajarnya. Araya tampak sangat mempesona, bukan hanya karena kecantikan fisiknya yang terpancar nyata,
melainkan karena aura kekuatan dan ketenangan yang tetap terjaga, meski dia sedang mengenakan pakaian yang sangat feminin sekali. Anda tampak sangat berbeda, Nona Araya. Dan saya yakin tidak akan ada satupun orang di pesta nanti yang akan meragukan bahwa Anda adalah calon istri saya. Bisik Dewa. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, memberikan rasa hangat yang aneh di dalam dada Araya, yang biasanya selalu dingin dan penuh dengan kewaspadaan tingkat tinggi yang sangat melelahkan. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil limosin yang sudah menunggu di lobi khusus. Sementara para pengawal asli dewa mengikuti dari kejauhan dengan tatapan penuh rasa hormat yang baru terhadap wanita tangguh itu. Sepanjang perjalanan menuju kediaman mewah keluarga Wiryawan, suasana di dalam limosin terasa sangat hening, namun dipenuhi oleh ketegangan emosional yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana bagi mereka berdua. Araya terus menatap keluar jendela, memperhatikan lampu-lampu kota yang bergerak cepat. Sementara pikirannya sibuk menyusun strategi pelindungan. Seandainya terjadi serangan mendadak di tengah keramaian pesta nanti malam yang penuh intrik. Dewa sesekali melirik ke arah Araya, mengagumi profil wajahnya yang tegas, dan menyadari bahwa keberadaan wanita ini memberikan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sejak ayahnya meninggal dunia. Mobil limosin itu akhirnya berhenti di depan sebuah mansion megah bergaya kolonial yang diterangi oleh ratusan lampu hias, menciptakan suasana yang sangat mewah, namun terasa sangat mengintimidasi bagi orang awam. Dewa turun terlebih dahulu. Kemudian dengan sangat sopan dia mengulurkan tangannya untuk membantu Araya keluar dari mobil di bawah sorotan lampu kilat kamera para jurnalis yang sudah menunggu. Araya menyambut tangan Dewa dengan senyuman yang sudah dilatih sebelumnya. Meskipun di dalam hatinya dia sedang menghitung jumlah pintu keluar dan memetakan posisi setiap petugas keamanan yang berjaga di sana. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam aula utama yang sangat luas, kebisingan suara percakapan dari para tamu undangan kelas atas tiba-tiba mereda. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang sekali, semua mata tertuju pada pasangan baru itu, terutama pada Araya yang kehadirannya belum pernah terdengar sebelumnya. Dalam lingkaran sosial eksklusif yang biasanya sangat tertutup bagi orang-orang dari luar kalangan, Dewa memegang pinggang Araya dengan erat, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh wanita itu saat mereka mulai berjalan melewati kerumunan orang yang penuh dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bram sudah berdiri di tengah ruangan bersama sekelompok pria berpakaian mahal yang tampak sedang mendiskusikan rencana bisnis yang mungkin sangat kotor dan merugikan banyak pihak di masa yang akan datang. Ketika melihat Dewa dan Araya mendekat, senyuman sinis muncul di wajah Bram yang terlihat sangat angkuh. Seolah-olah dia sudah menyiapkan jebakan mental untuk mempermalukan Araya di depan semua kolega bisnisnya. Araya menyadari bahwa suasana di sekeliling Bram terasa sangat berat dan penuh dengan energi negatif, sehingga dia segera mengaktifkan insting tempurnya untuk tetap waspada terhadap setiap pergerakan yang mencurigakan. Selamat datang, Dewa. Saya sangat terkesan melihat tunanganmu yang cantik ini bisa menyesuaikan diri dengan sangat cepat di lingkungan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keturunan darah biru. Sindir Bram. Kalimat itu dirancang untuk membuat Araya merasa rendah diri. Namun Araya justru menatap mata Bram dengan sangat tenang dan memberikan jawaban yang sangat cerdas, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Dewa merasa bangga melihat cara Araya menangani provokasi tersebut. Menyadari bahwa wanita pilihannya ini memiliki kecerdasan mental yang jauh melampaui standar wanita sosialita yang pernah dia kenal sebelumnya. Selama pesta berlangsung, Araya menggunakan kemampuan observasinya yang sangat tajam untuk memindai setiap sudut ruangan, mencari tanda-tanda ancaman yang mungkin disembunyikan di balik kemewahan dekorasi bunga dan sajian makanan mahal. Dia memperhatikan seorang pelayan pria yang terus bergerak mendekati posisi Dewa dengan gerakan yang sedikit terlalu kaku, dan pandangan mata yang terlalu fokus pada saku jas bagian dalamnya. Araya berbisik kepada Dewa agar tetap tenang dan terus berbicara dengan tamu lainnya. Sementara dia perlahan-lahan memisahkan diri untuk mengikuti pelayan yang mencurigakan itu menuju area balkon yang sepi.
di balkon yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Araya mencegat pelayan tersebut sebelum pria itu sempat melakukan tindakan apapun yang membahayakan keselamatan Dewa di tengah acara yang sangat penting. Dengan satu gerakan cepat dan tanpa menimbulkan suara yang berarti, Araya berhasil melumpuhkan pria itu dan mengambil sebuah alat perekam suara kecil yang disembunyikan di balik seragam pelayan. Pria itu gemetar ketakutan melihat sorot mata Araya yang sangat dingin dan mematikan. Menyadari bahwa wanita yang dianggapnya hanya sebagai penghias pesta itu, ternyata adalah seorang predator yang sangat berbahaya bagi musuhnya. Katakan siapa yang memerintahkanmu untuk memata-matai Tuan Dewa. Atau aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa bekerja lagi di kota ini selamanya. Ancam Araya. Suaranya terdengar sangat rendah, namun penuh dengan tekanan yang membuat nyali pria itu menciut seketika di bawah cengkeraman tangan Araya yang sangat kuat dan presisi. Setelah mendapatkan informasi singkat namun sangat berharga, Araya membiarkan pria itu pergi setelah sebelumnya menyita semua perangkat komunikasinya, agar dia tidak bisa memberikan laporan kepada atasannya yang licik tersebut mengenai kegagalannya malam ini. Araya kembali ke sisi Dewa dengan sangat tenang. Seolah-olah dia baru saja selesai mengambil minuman dari meja prasmanan dan memberikan kode mata yang sangat halus sebagai tanda aman. Dewa mengangguk kecil, merasakan gelombang kekaguman yang semakin besar terhadap profesionalisme Araya yang mampu menangani situasi berbahaya tanpa harus membuat keributan yang bisa merusak reputasi perusahaan. Mereka kemudian berdansa di tengah lantai dansa. Sebuah momen yang terasa sangat intim, meskipun keduanya tahu bahwa ini adalah bagian dari sandiwara besar yang sedang mereka mainkan di depan semua orang. Saat mereka berdansa, Dewa menatap mata Araya, dan untuk pertama kalinya dia mulai menceritakan sedikit tentang beban berat yang harus dia pikul sebagai pemimpin tunggal kerajaan bisnis Arkananta Group. Dia mengungkapkan betapa sulitnya mempercayai siapapun karena setiap orang yang mendekatinya biasanya hanya menginginkan kekuasaan atau uang, tanpa pernah benar-benar peduli pada kesejahteraan ribuan karyawan yang bergantung padanya. Araya mendengarkan dengan penuh empati, menyadari bahwa di balik kemewahan dan kekuasaan yang dimiliki Dewa, terdapat sebuah jiwa yang sangat kesepian dan membutuhkan dukungan tulus yang tidak didasarkan pada motif materi. Tugas saya adalah memastikan bahwa beban itu tidak akan menghancurkan Anda, Tuan Dewa. Dan saya akan berdiri sebagai perisai yang paling kuat di depan Anda selamanya. Janji Araya. Kata-kata itu diucapkan dengan ketulusan yang murni dari lubuk hati seorang pejuang. Membuat Dewa merasa bahwa kontrak ini mungkin adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Di sudut ruangan, Bram memperhatikan kedekatan mereka dengan rasa iri dan amarah yang semakin meluap-luap. Menyadari bahwa rencananya untuk menjatuhkan Dewa kini harus menghadapi rintangan baru yang sangat tangguh dalam sosok Araya. Pesta tersebut akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Dan saat mereka berjalan menuju mobil, Araya merasa lelah secara mental namun puas karena misi pertamanya berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan. Di dalam limosin, Dewa memberikan selembar cek dengan jumlah yang sangat besar sebagai bonus atas tindakan sigap Araya dalam menangani mata-mata di balkon tadi tanpa membuat keributan. Araya menolak cek tersebut, menyatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan janji awal dan tidak membutuhkan tambahan uang apapun, selain dari gaji yang sudah disepakati dalam kontrak kerja mereka secara resmi. Sikap jujur Araya membuat Dewa semakin terkesan. Karena dia sudah terbiasa melihat orang-orang yang selalu meminta lebih setiap kali mereka melakukan sedikit bantuan kecil bagi kepentingan pribadinya atau perusahaan. Mereka menghabiskan sisa perjalanan dengan membicarakan langkah strategis berikutnya untuk mengungkap korupsi besar yang diduga melibatkan Bram dan beberapa anggota dewan direksi lainnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Araya memberikan beberapa saran mengenai sistem keamanan data digital yang seringkali menjadi titik lemah bagi perusahaan besar. Menunjukkan bahwa dia juga memiliki pengetahuan teknis yang cukup luas dan sangat berguna untuk rencana mereka. Ketika mobil sampai di depan apartemen Araya, Dewa secara pribadi turun untuk membukakan pintu dan mengantarkan wanita itu sampai ke lobi gedung dengan pengawalan yang sangat ketat dari tim keamanannya.
Dia menatap Araya dengan tatapan yang penuh dengan harapan baru. Menyadari bahwa kehadiran wanita ini telah memberikan warna yang berbeda dalam hidupnya, yang selama ini terasa sangat hambar dan mekanis. Araya membalas tatapan itu dengan senyuman kecil sebelum berbalik masuk ke dalam gedung. Meninggalkan Dewa yang masih terpaku berdiri di pinggir jalan yang sudah mulai sepi dari kendaraan yang lewat, Araya masuk ke dalam apartemennya yang kecil dan segera melepas gaun mahalnya dengan hati-hati. Merasa lega karena bisa kembali ke dalam dunianya yang sederhana, namun penuh dengan kejujuran moral. Dia melihat ibunya yang sedang tidur dengan tenang di kamar sebelah. Merasa bersyukur bahwa hari ini dia bisa memberikan harapan baru bagi masa depan keluarganya yang sempat berada di jurang kehancuran. Sambil berbaring di tempat tidur, Araya memikirkan setiap kata yang diucapkan oleh Dewa di lantai dansa. Menyadari bahwa hubungan mereka mulai melampaui batas-batas profesionalisme yang telah mereka tetapkan bersama dalam kontrak hitam di atas putih. Di sisi lain kota, Dewa sedang duduk di meja kerjanya, sambil melihat foto Araya di dalam map biodata yang dia pegang. Merasa bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai dari sekarang. Dia tahu bahwa Bram tidak akan menyerah begitu saja setelah kegagalannya di pesta malam ini. Dan serangan berikutnya pasti akan jauh lebih brutal dan tidak terduga bagi mereka. Namun, dengan Araya di sampingnya, Dewa merasa memiliki kekuatan baru untuk menghadapi badai apapun yang akan menerjang kerajaan bisnisnya. Dan mungkin saja, dia akan mendapatkan cinta yang selama ini dianggapnya hanya sebagai dongeng belaka. Pagi itu, suasana di kantor pusat Arkananta Group terasa sangat tegang, karena sebuah berita bohong mulai menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial dan situs berita daring yang kurang kredibel. Foto-foto Araya saat masih aktif sebagai instruktur lapangan dengan seragam militer yang terlihat kasar, sengaja disunting sedemikian rupa untuk memberikan kesan bahwa dia memiliki latar belakang kriminal yang sangat gelap dan berbahaya bagi reputasi perusahaan besar. Bram berdiri di ruangannya sambil memperhatikan layar televisi yang menyiarkan berita sensasional tersebut dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. Yakin bahwa kali ini Dewa tidak akan bisa melindunginya lagi dari kemarahan para pemegang saham yang sangat sensitif terhadap citra publik. Araya duduk di meja kerjanya yang baru dengan ekspresi wajah yang tetap tenang. Meskipun dia menyadari bahwa ponselnya terus bergetar, karena banyaknya panggilan masuk dari nomor yang tidak dia kenal sama sekali. Dia tidak membiarkan rasa takut atau panik menguasai pikirannya. Karena sebagai seorang profesional di bidang keamanan, dia sudah sangat terbiasa menghadapi berbagai macam taktik sabotase karakter yang bertujuan untuk menjatuhkan mental lawan secara psikologis. Dengan jemarinya yang lincah, dia mulai mengakses jaringan komunikasi pribadinya yang terenkripsi untuk menghubungi beberapa rekan lama yang masih bekerja di Biro Intelijen Swasta untuk melacak sumber asli dari penyebaran foto-foto yang telah disunting tersebut. Secara ilegal, Dewa melangkah masuk ke ruangan Araya dengan langkah yang sangat terburu-buru. Wajahnya menunjukkan kilatan amarah yang sangat besar terhadap tindakan rendah yang dilakukan oleh Bram untuk merusak martabat wanita yang dia hargai tersebut. Dia ingin segera memerintahkan tim hukum perusahaan untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik secara besar-besaran. Namun, Araya hanya mengangkat tangannya untuk memberikan tanda agar Dewa tetap bersikap tenang dalam menghadapi situasi yang sangat provokatif ini. Araya menjelaskan bahwa bereaksi secara emosional adalah tepat seperti apa yang diharapkan oleh musuh mereka. Sehingga mereka harus tetap menggunakan kepala dingin untuk menyusun serangan balik yang jauh lebih mematikan dan tidak terduga bagi pihak Bram. Araya menunjukkan sebuah data digital yang berhasil dia kumpulkan dalam waktu singkat, mengungkapkan bahwa aliran dana untuk kampanye hitam tersebut berasal dari sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama kerabat dekat Bram di luar negeri. Dia juga menemukan bukti komunikasi antara Bram dengan seorang pemimpin geng motor lokal yang sering digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor demi kepentingan politik dan bisnis tertentu yang sangat tidak transparan sama sekali. Dewa menatap layar tersebut dengan penuh kekaguman. Menyadari bahwa kemampuan investigasi Araya jauh melampaui apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya, ketika pertama kali mereka bertemu di gang sempit yang sangat kotor itu.
Beberapa jam kemudian, Bram memanggil rapat darurat Dewan Direksi dengan dalih ingin menyelamatkan citra perusahaan yang dianggapnya sedang berada di ujung tanduk akibat kehadiran Araya di lingkaran dalam pimpinan Arkananta Group tersebut. Ruang rapat besar itu dipenuhi oleh para pemegang saham yang tampak sangat gelisah. Beberapa di antaranya sudah menyiapkan pertanyaan tajam untuk menyudutkan Dewa atas keputusannya memilih tunangan yang memiliki latar belakang kontroversial di mata masyarakat umum. Bram berdiri di depan ruangan dengan penuh percaya diri, memegang sebuah map tebal yang dia klaim berisi bukti-bukti kejahatan masa lalu. Araya yang sangat merugikan moralitas perusahaan besar kita. Ketika Dewa dan Araya melangkah masuk ke dalam ruang rapat, keheningan yang sangat mencekam tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Seolah-olah semua orang sedang menahan napas untuk menunggu drama besar yang akan segera terjadi di depan mata. Araya mengenakan setelan jas formal berwarna hitam yang sangat elegan, memberikan kesan profesionalisme yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan meski dia sedang menjadi pusat serangan fitnah yang sangat kejam dari pihak lawan. Dewa mengambil tempat duduk di kursi pimpinan dengan sangat tenang. Sementara Araya berdiri di sampingnya dengan pandangan mata yang sangat tajam dan fokus pada setiap pergerakan yang dilakukan oleh Bram di depan ruangan. Bram mulai berpidato dengan nada suara yang dibuat-buat sedemikian rupa, agar terdengar sangat prihatin terhadap masa depan perusahaan yang telah dibangun oleh keluarga Arkananta selama puluhan tahun dengan penuh kerja keras yang luar biasa. Dia menampilkan slide presentasi yang berisi potongan-potongan berita bohong tersebut. Sesekali memberikan komentar yang menyudutkan integritas Araya sebagai pengawal pribadi sekaligus calon istri dari pemimpin tertinggi perusahaan raksasa yang sangat dihormati oleh banyak kalangan. Para anggota dewan mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya menatap Araya dengan pandangan penuh rasa jijik dan ketidakpercayaan. Seolah-olah semua yang dikatakan oleh Bram adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah Bram selesai berbicara, Dewa memberikan isyarat kepada Araya untuk maju ke depan dan memberikan penjelasan secara langsung kepada seluruh anggota Dewan Direksi. Araya tidak membela diri dengan kata-kata yang penuh emosi, melainkan langsung menghubungkan laptop pribadinya ke layar proyektor besar untuk menampilkan data-data asli yang telah dia kumpulkan bersama rekan-rekan intelijennya selama beberapa jam terakhir. Dia menunjukkan dokumen asli dari masa penugasannya di pasukan elit, yang membuktikan bahwa semua foto yang ditampilkan oleh Bram adalah bagian dari operasi resmi pemerintah untuk memberantas sindikat narkoba internasional yang sangat besar. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat sunyi ketika Araya menampilkan bukti rekaman suara antara Bram dan pemilik agen pemasaran digital yang dibayar untuk menyebarkan berita bohong tersebut ke seluruh penjuru dunia maya dalam waktu singkat. Rekaman itu memperdengarkan suara Bram yang sangat jelas sedang memerintahkan penghancuran reputasi Araya dengan cara apapun. Bahkan jika harus menggunakan dokumen palsu yang bisa merusak hubungan diplomatik perusahaan di masa depan nanti, wajah Bram seketika berubah menjadi pucat pasi. Tetesan keringat dingin mulai membasahi dahinya saat dia menyadari bahwa semua kartu yang dia miliki telah terbaca dengan sangat sempurna oleh wanita yang dia anggap remeh. Araya kemudian menjelaskan secara mendalam tentang keterlibatan Bram dengan geng kriminal lokal yang mencoba menyerang Dewa di gudang tua beberapa waktu yang lalu. Menunjukkan bukti transaksi perbankan yang sangat mencurigakan di antara mereka semua. Dia mengungkapkan bahwa Bram sebenarnya adalah otak di balik upaya sabotas pengiriman barang yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, yang sengaja dilakukan untuk menurunkan nilai saham, agar dia bisa mengambil alih kekuasaan secara ilegal dan paksa. Para anggota Dewan Direksi yang tadinya mendukung Bram kini berbalik menatapnya dengan penuh kemarahan. Menyadari bahwa mereka telah dijadikan pion dalam permainan kekuasaan yang sangat kotor dan berbahaya bagi kepentingan bersama. Dewa bangkit dari kursinya dengan wibawa yang sangat besar, menatap Bram dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan kekecewaan terhadap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang yang selama ini sangat dia percayai. Dia menyatakan bahwa mulai saat ini Bram secara resmi diberhentikan dari semua jabatannya di Arkananta Group dan akan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik serta upaya pembunuhan berencana terhadap pemimpin perusahaan, penjaga keamanan yang sebenarnya,
yang sekarang berada di bawah komando langsung Araya. Segera masuk ke dalam ruangan untuk mengawal Bram keluar dari gedung dengan cara yang sangat memalukan di depan semua kolega bisnisnya. Setelah Bram pergi, suasana di ruang rapat berubah menjadi penuh dengan rasa hormat terhadap Araya, yang telah membuktikan bahwa dia bukan hanya sekadar wanita cantik, tetapi juga seorang pelindung yang sangat cerdas dan setia bagi perusahaan. Beberapa pemegang saham bahkan berdiri untuk memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas ketenangan dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh Araya dalam menghadapi krisis yang sangat besar dan sangat berpotensi menghancurkan kariernya secara permanen. Dewa tersenyum tipis ke arah Araya. Sebuah senyuman yang penuh dengan rasa bangga dan cinta yang semakin mendalam. Menyadari bahwa dia benar-benar telah menemukan pasangan hidup yang sangat sempurna di segala aspek kehidupan. Mereka berdua berjalan keluar dari ruang rapat menuju lift pribadi, meninggalkan kerumunan orang yang masih sibuk membicarakan kejadian dramatis yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri di dalam ruangan yang sangat sakral tersebut. Di dalam lift yang sunyi, Dewa meraih tangan Araya dan menggenggamnya dengan sangat erat, memberikan kehangatan yang membuat Araya merasa bahwa semua perjuangannya hari ini sangatlah berarti bagi keselamatan pria yang sangat dia sayangi itu. Araya menyandarkan kepalanya di bahu Dewa sejenak, melepaskan semua beban ketegangan yang dia rasakan selama beberapa jam terakhir dalam menjalankan misi pertahanan karakter yang sangat sulit dan penuh dengan tekanan mental. Terima kasih karena telah berdiri di sampingku dan membuktikan bahwa kita adalah tim yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun di dunia bisnis yang sangat kejam ini, bisik Dewa. Araya hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa kemenangan hari ini hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya karena dia tahu karakter seperti Bram tidak akan pernah menyerah begitu saja tanpa memberikan perlawanan yang terakhir. Dia memperingatkan Dewa bahwa mereka harus tetap waspada karena biasanya orang yang sudah tersudut akan melakukan tindakan yang sangat nekat dan tidak rasional untuk menghancurkan segalanya sebelum mereka benar-benar jatuh ke dalam jurang kehancuran. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Dewa untuk menyusun rencana perjalanan dinas keluar kota yang sudah dijadwalkan sejak lama, yang kini menjadi sangat berisiko karena adanya ancaman balas dendam dari kelompok pendukung Bram. Araya memeriksa kembali semua rute perjalanan dan memilih tim pengaman tambahan yang paling terpercaya untuk mendampingi mereka selama berada di wilayah yang cukup terpencil dan jauh dari jangkauan komunikasi pusat keamanan kota. Dewa memperhatikan ketelitian Araya dengan penuh rasa kagum. Menyadari betapa beruntungnya dia memiliki seorang wanita yang mampu memikirkan detail terkecil untuk memastikan keselamatan nyawa orang lain dengan sangat sungguh-sungguh dan tanpa rasa pamrih. Sambil menikmati makan malam yang sederhana, namun terasa sangat istimewa. Mereka berdiskusi tentang masa depan perusahaan setelah Bram tidak lagi berada di sana untuk mengganggu stabilitas keuangan dan operasional yang selama ini sangat terganggu. Araya memberikan beberapa ide mengenai reformasi sistem pengawasan internal yang lebih transparan, agar kejadian pengkhianatan seperti ini tidak akan pernah terulang kembali di masa depan kepemimpinan Dewa yang baru nanti. Dewa mendengarkan setiap saran dengan sangat serius, merasa bahwa Araya memiliki visi bisnis yang sangat tajam meski dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang manajemen perusahaan raksasa yang sangat kompleks seperti Arkananta Group. Tiba-tiba, ponsel Araya menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal yang berisi ancaman pembunuhan yang sangat spesifik, menyebutkan bahwa perjalanan mereka besok akan menjadi perjalanan terakhir bagi mereka berdua di dunia ini. Araya segera menganalisis lokasi pengiriman pesan tersebut dan menyadari bahwa itu dikirim dari daerah pinggiran kota yang merupakan markas besar geng motor yang memiliki hubungan gelap dengan Bram selama bertahun-tahun lamanya. Bukannya merasa takut, Araya justru merasa tertantang untuk segera mengakhiri semua ancaman ini dengan cara yang paling efektif agar mereka bisa hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang ketakutan yang terus-menerus menghantui setiap langkah. Dia segera menghubungi markas komandonya yang lama untuk meminta bantuan unit taktis cadangan yang bisa bergerak secara rahasia tanpa harus melibatkan birokrasi kepolisian yang seringkali sangat lambat dalam menangani kasus ancaman terorisme domestik.
Dewa melihat keberanian yang terpancar dari mata Araya dan merasa bahwa dia tidak perlu khawatir selama wanita hebat ini ada di sampingnya untuk menghadapi segala macam rintangan yang akan datang menghadang. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan mempersiapkan segala peralatan teknis yang diperlukan untuk perjalanan besok. Menyadari bahwa setiap detik yang mereka lalui sekarang adalah persiapan untuk menghadapi pertempuran hidup dan mati di hari esok yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Sebelum beristirahat, Dewa memberikan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk perisai kepada Araya sebagai simbol perlindungan dan janji bahwa dia akan selalu menghargai keberadaan Araya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Araya menerima kalung itu dengan perasaan yang sangat terharu. Menyadari bahwa hubungan mereka kini telah tumbuh menjadi sebuah ikatan emosional yang sangat kuat dan tidak mungkin bisa dipisahkan oleh konspirasi jahat manapun. Mereka tahu bahwa hari esok akan sangat berat. Namun dengan kepercayaan yang teguh pada satu sama lain, mereka yakin bisa melewati badai ini dan keluar sebagai pemenang sejati yang memiliki integritas tinggi. Cahaya bulan masuk melalui celah jendela, menyinari wajah mereka berdua yang tampak sangat siap untuk menghadapi tantangan besar yang sudah menanti di depan mata dengan penuh keberanian dan harga diri yang tinggi. Araya memejamkan matanya sambil memegang liontin pemberian dewa, merencanakan setiap gerakan defensif yang akan dia lakukan jika mobil mereka diserang di tengah jalan oleh komplotan bersenjata yang sudah menunggu mereka. Di dalam kegelapan malam, sebuah rencana besar sedang disusun oleh pihak lawan. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan salah satu instruktur pasukan elit terbaik yang pernah dimiliki oleh negara ini. Selama ini, fajar mulai menyingsing di ufuk timur ketika mobil SUV hitam anti peluru itu meluncur keluar dari area parkir apartemen Dewa dengan kecepatan yang sangat terukur. Araya duduk di belakang kemudi dengan pandangan mata yang sangat tajam. Sesekali memeriksa layar monitor kecil yang terhubung dengan sensor deteksi logam di sepanjang jalur perjalanan mereka. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat mendetail. Mulai dari rute cadangan hingga peralatan medis darurat yang tersimpan rapi di bawah kursi penumpang yang empuk. Dewa duduk di sampingnya sambil memperhatikan profil wajah Araya yang sangat fokus. Merasa tenang karena mengetahui bahwa hidupnya berada di tangan wanita yang memiliki dedikasi sangat luar biasa. Jalanan mulai menanjak saat mereka memasuki kawasan pegunungan yang sangat sunyi, di mana kabut tebal menyelimuti puncak pepohonan pinus yang berdiri tegak seperti prajurit yang sedang berjaga. Araya bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang sangat teratur. Sebuah tanda bahwa insting tempurnya sedang berada pada level kewaspadaan tertinggi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi secara tiba-tiba. Dia sengaja tidak menggunakan pengawalan konvoi yang besar agar tidak menarik perhatian musuh. Namun dia tetap menjaga komunikasi rahasia dengan tim taktis yang bergerak dalam jarak yang sangat aman. Dewa mencoba untuk memecah keheningan dengan membicarakan proyek pelestarian alam yang akan mereka kunjungi di wilayah tersebut secara mendalam. Tiba-tiba, saat mereka berada di sebuah tikungan tajam yang menempel pada tebing curam, sebuah truk besar berwarna gelap meluncur kencang dari arah berlawanan tanpa memberikan tanda peringatan apapun. Araya dengan sigap memutar kemudi ke arah kanan, menghindari benturan langsung yang bisa menghancurkan bagian depan mobil mereka dalam hitungan detik yang sangat kritis tersebut. Namun, dari arah belakang, dua sepeda motor trail yang dikendarai oleh orang-orang bersenjata mulai mendekat dan melepaskan tembakan ke arah kaca belakang mobil yang sudah dilapisi material khusus. Dewa merunduk sesuai instruksi Araya, sementara tangannya menggenggam pegangan pintu dengan sangat kuat untuk menjaga keseimbangan tubuhnya akibat manuver kendaraan yang ekstrem. Araya menekan pedal gas hingga maksimal, membuat mesin SUV bertenaga besar itu menderu keras di tengah kesunyian hutan yang sekarang berubah menjadi medan pertempuran yang sangat mematikan. Dia menggunakan teknik berkendara taktis yang hanya dipelajari oleh satuan elit, menghantam bagian samping salah satu sepeda motor hingga pengendara tersebut terpental jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Matanya tetap fokus pada jalan di depan,
mencari celah untuk melepaskan diri dari kepungan truk yang terus berusaha menghimpit mereka ke tepi tebing yang sangat berbahaya. Dia tahu bahwa ini adalah rencana Bram yang ingin menghabisi mereka di tempat terpencil agar jejak kriminalnya sulit untuk dilacak pihak kepolisian. Benturan keras terjadi ketika truk tersebut berhasil menyerempet bagian kiri mobil, menyebabkan SUV mereka kehilangan keseimbangan dan terguling beberapa kali menuruni lereng bukit yang dipenuhi semak berduri. Araya berusaha melindungi kepala Dewa dengan lengan kirinya, sementara tangan kanannya tetap berusaha mengendalikan situasi di dalam kabin, yang mulai dipenuhi oleh asap putih dari kantong udara yang mengembang. Mobil akhirnya berhenti setelah menghantam sebuah pohon besar dalam posisi miring, menyisakan kesunyian yang sangat mencekam di tengah hutan belantara yang gelap dan lembab. Araya segera memeriksa kondisi Dewa, memastikan bahwa pria itu masih dalam keadaan sadar, meski ada luka goresan di bagian keningnya. Dengan tenaga yang masih tersisa, Araya menendang kaca depan yang sudah retak hingga hancur berkeping-keping untuk memberikan jalan keluar bagi mereka sebelum para penyerang sampai di lokasi kecelakaan. Dia membantu Dewa keluar dari bangkai mobil, mengabaikan rasa sakit di bahunya sendiri, demi memastikan keselamatan pria yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya selama misi berbahaya ini. Mereka segera bergerak menjauh dari lokasi kecelakaan, masuk lebih dalam ke dalam kerimbunan hutan, untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari kejaran para pembunuh bayaran yang masih berkeliaran. Araya menggunakan ranting pohon untuk menyamarkan jejak langkah kaki mereka di atas tanah yang basah agar musuh kehilangan arah pelacakan. Setelah berjalan cukup jauh, Araya menemukan sebuah celah kecil di balik air terjun tersembunyi yang cukup luas untuk dijadikan tempat berlindung, sementara hingga bantuan tim taktis tiba di lokasi. Dia meminta Dewa untuk duduk bersandar di dinding batu yang dingin, lalu mulai mengeluarkan perlengkapan medis darurat yang sempat dia ambil dari dalam mobil sebelum melarikan diri tadi. Dengan tangan yang sangat terampil, dia membersihkan luka di kening Dewa dengan cairan antiseptik. Memperhatikan ekspresi wajah pria itu yang tampak sangat tenang meski baru saja melewati maut. Dewa menatap mata Araya dengan sangat dalam, menyadari bahwa wanita ini adalah sosok yang benar-benar bisa dia andalkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Anda sangat luar biasa, Araya. Saya tidak pernah melihat seseorang yang begitu tenang dan sangat cekatan dalam menghadapi serangan terorganisir, seperti yang baru saja kita alami di jalanan tadi. Bisik Dewa. Suaranya terdengar sedikit parau karena kelelahan. Namun ada nada kekaguman yang sangat tulus terpancar dari setiap kata yang diucapkannya di tengah kegelapan gua yang lembab tersebut. Araya hanya tersenyum tipis sambil terus membalut luka Dewa dengan kain kasa, mencoba menyembunyikan getaran di tangannya yang disebabkan oleh lonjakan adrenalin yang sangat tinggi setelah bertarung tadi. Dia merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai pelindung kini telah berubah menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga keselamatan seseorang yang sangat dicintainya. Malam mulai turun menyelimuti hutan. Suhu udara turun drastis, sehingga membuat Dewa mulai menggigil, karena hanya mengenakan kemeja tipis yang sudah robek di beberapa bagian akibat kecelakaan mobil tersebut. Araya mendekat dan membiarkan Dewa bersandar pada bahunya, memberikan kehangatan tubuhnya untuk menjaga suhu tubuh pria itu, agar tidak jatuh ke dalam kondisi hipotermia yang sangat berbahaya di alam liar. Di bawah suara gemericik air terjun yang menenangkan, mereka mulai berbagi cerita tentang masa kecil dan impian-impian yang selama ini mereka kubur dalam-dalam karena tuntutan karier yang sangat keras. Dewa bercerita tentang betapa kesepiannya dia tumbuh di lingkungan keluarga kaya yang selalu menuntut kesempurnaan tanpa pernah memberikan kasih sayang yang tulus. Araya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengusap rambut Dewa untuk memberikan rasa aman. Sebuah tindakan yang terasa sangat alami meski mereka berada dalam situasi yang sangat terancam oleh musuh. Dia menceritakan alasannya bergabung dengan pasukan elit, yaitu karena keinginan untuk melindungi orang-orang lemah dari ketidakadilan yang pernah menimpa keluarganya di masa lalu saat dia masih sangat kecil. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam hal prinsip hidup dan luka batin yang hanya bisa dipahami oleh satu sama lain.
Keheningan malam itu justru menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada ribuan kata-kata yang pernah mereka ucapkan di kantor mewah. Selama ini saya selalu merasa bahwa saya harus menghadapi dunia ini sendirian. Namun sejak kehadiranmu, saya merasa memiliki pelabuhan yang aman untuk meletakkan semua beban berat yang saya pikul. Ucap Dewa. Dia menggenggam tangan Araya. Merasakan telapak tangan wanita itu yang kasar karena latihan bela diri, namun terasa sangat lembut dan penuh kasih sayang saat menyentuh kulitnya. Araya merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan jujur tersebut. Menyadari bahwa perasaan cintanya kepada Dewa bukan lagi sekadar bagian dari kontrak kerja, melainkan sebuah kebenaran yang tidak bisa dia sangka lagi. Mereka saling bertatapan dalam kegelapan, menemukan kedamaian di tengah badai ancaman pembunuhan yang masih mengintai mereka di luar sana. Tiba-tiba, Araya mendengar suara mesin helikopter yang mendekat. Dia segera mengaktifkan suar inframerah yang hanya bisa dilihat oleh peralatan khusus milik tim taktis yang sedang melakukan pencarian di sekitar hutan. Dia tahu bahwa bantuan telah tiba. Namun ada sedikit rasa enggan untuk mengakhiri momen kebersamaan yang sangat intim ini, karena besok mereka harus kembali ke dunia penuh intrik. Dia membantu Dewa berdiri, merapikan pakaian pria itu, dan bersiap untuk menghadapi konfrontasi terakhir dengan Bram yang pasti sedang panik karena rencana pembunuhan pertamanya telah gagal total. Dewa menatap Araya untuk terakhir kalinya sebelum keluar dari gua, memberikan sebuah kecupan lembut di kening sebagai tanda terima kasih dan janji masa depan. Tim taktis mendarat tidak jauh dari lokasi mereka, dipimpin oleh Siska yang tampak sangat lega. Melihat bosnya masih dalam keadaan hidup meski terlihat sangat berantakan karena harus bermalam di hutan belantara. Mereka segera dievakuasi menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap. Sementara tim lainnya mulai melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Araya tetap berada di samping tempat tidur Dewa selama perjalanan di helikopter, memegang tangannya erat-erat seolah-olah dia tidak ingin melepaskan satu detik pun dari kehadiran pria yang telah mencuri hatinya itu. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan membalas setiap rasa sakit yang telah diterima oleh Dewa akibat perbuatan keji Bram. Setelah sampai di rumah sakit, Dewa segera dibawa ke ruang perawatan khusus. Sementara Araya langsung menghubungi jaringannya untuk memastikan bahwa Bram tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke luar negeri dengan uang perusahaan. Dia bekerja tanpa henti di lobi rumah sakit, menggunakan laptopnya untuk melacak koordinat terakhir dari telepon genggam milik Bram yang mulai menunjukkan pergerakan menuju bandara pribadi di pinggiran kota. Amarah yang terkendali memberikan Araya kekuatan tambahan untuk merancang strategi penangkapan yang akan dilakukan besok pagi tepat saat Bram merasa bahwa dia sudah berhasil memenangkan permainan ini dengan sangat cerdik. Dia tahu bahwa serangan balik mereka kali ini harus sangat telak dan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bernapas. Malam itu, Araya kembali ke kamar perawatan Dewa. Melihat pria itu sudah tertidur lelap setelah mendapatkan pengobatan dari tim dokter ahli yang sangat profesional di bidang penanganan trauma fisik. Dia duduk di kursi samping tempat tidur, memandangi wajah tenang Dewa di bawah cahaya lampu ruangan yang redup. Merasakan rasa syukur yang sangat besar karena Tuhan masih memberikan kesempatan mereka hidup. Araya menyadari bahwa ujian di hutan tadi telah membuktikan kekuatan cinta mereka, yang seperti emas, semakin dimurnikan oleh api penderitaan dan tantangan yang sangat berat untuk dilewati bersama-sama. Dia perlahan memejamkan matanya, mengumpulkan tenaga untuk pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib kerajaan bisnis, Arkananta Group dan masa depan hubungan mereka berdua. Dewa terbangun di tengah malam dan melihat Araya tertidur dalam posisi duduk. Dia merasa sangat terharu melihat dedikasi wanita itu yang tetap menunggunya meski dirinya sendiri pasti merasa sangat lelah secara fisik. Dia menyelimuti Araya dengan selimut cadangan yang ada di kamar, berjanji dalam hati bahwa setelah semua ini berakhir, dia akan memberikan segalanya untuk membuat Araya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Keyakinan Dewa semakin kuat bahwa Araya adalah kepingan puzzle yang hilang dari hidupnya. Seorang pejuang yang tidak hanya mampu melindunginya secara fisik,
tetapi juga mampu menyembuhkan luka-luka di dalam jiwanya yang terdalam. Mereka berdua kini siap menghadapi hari esok dengan penuh keberanian karena mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berjuang sendirian di dunia ini. Matahari pagi menyinari lobi rumah sakit dengan cahaya yang sangat terang. Namun suasana di dalam ruangan perawatan, Dewa terasa jauh lebih tenang dan penuh persiapan strategis yang sangat matang untuk menghadapi hari penentuan ini. Dewa berdiri di depan cermin besar sambil merapikan dasi sutranya yang berwarna hitam pekat. Mencoba menutupi memar di rahangnya dengan sedikit bedak tipis, agar tidak terlihat terlalu mencolok di depan para pemegang saham yang sangat jeli. Araya Deng tepat di belakangnya, memberikan tatapan yang sangat penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan moral yang tidak akan pernah goyah boy ancaman. Apapun yang akan mereka hadapi bersama-sama nanti. Mereka melangkah keluar dari rumah sakit dengan pengawalan yang jauh lebih ketat daripada biasanya. Menggunakan iring-iringan mobil hitam yang bergerak dengan formasi taktis untuk menghindari serangan mendadak dari sisa-sisa anak buah Bram yang mungkin masih berkeliaran di kota. Di dalam mobil, Araya terus memeriksa tablet digitalnya, memastikan bahwa semua bukti aliran dana gelap dan rekaman percakapan pengkhianatan sudah tersimpan dengan aman di dalam server cadangan yang tidak bisa ditembus oleh peretas manapun. Dewa menggenggam tangan Araya dengan sangat erat, merasakan kehangatan yang memberikan kekuatan ekstra bagi jiwanya, yang sempat merasa dikhianati oleh orang yang paling dia percayai selama bertahun-tahun lamanya di perusahaan. Sementara itu, di aula utama kantor pusat Arkananta Group, suasana terasa sangat mencekam, karena Bram sudah mulai naik ke atas podium, dengan wajah yang dibuat-buat sedemikian rupa agar terlihat sangat berduka atas hilangnya sang CEO. Dia berdiri di hadapan ratusan pemegang saham yang tampak gelisah, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar karena adrenalin. Kemenangan yang sudah terasa di depan matanya yang sangat penuh dengan ketamakan dan nafsu kekuasaan. Bram mulai membacakan pidato yang sudah disusunnya dengan sangat rapi, mengklaim bahwa demi stabilitas perusahaan, dia bersedia mengambil alih jabatan pimpinan tertinggi untuk sementara waktu hingga kondisi benar-benar pulih kembali seperti semula. Bram menampilkan slide presentasi yang berisi laporan keuangan palsu, mencoba meyakinkan semua orang bahwa di bawah kepemimpinan Dewa, perusahaan sebenarnya sedang mengalami krisis internal yang sangat parah dan hampir berada di ambang kebangkrutan yang sangat menyedihkan. Dia berbicara dengan nada suara yang penuh otoritas, sesekali menatap para anggota dewan direksi yang sudah dia suap untuk memberikan dukungan suara padanya dalam pemungutan suara yang akan dilakukan beberapa menit lagi secara resmi. Keheningan di dalam ruangan itu sangat pekat. Hanya sesekali terdengar bisikan keraguan dari para investor kecil yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua penjelasan yang diberikan oleh Bram tersebut. Tiba-tiba, pintu besar aula yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik itu terbuka dengan dentuman yang sangat keras, menghentikan pidato Bram di tengah kalimat yang sedang dia ucapkan dengan penuh keangkuhan di atas podium. Dewa Arkananta melangkah masuk dengan langkah yang sangat tegap dan penuh dengan wibawa seorang raja yang baru saja kembali dari medan perang untuk merebut kembali takhta yang dicuri darinya. Di sampingnya, Araya berjalan dengan tatapan mata yang setajam elang, mengenakan setelan hitam yang sangat pas di tubuhnya, memberikan kesan sebagai seorang pengawal, sekaligus rekan strategis yang tidak akan pernah bisa diremehkan oleh siapapun di ruangan itu. Seluruh orang di dalam aula berdiri secara serentak karena terkejut melihat Dewa masih hidup dan tampak sangat kuat. Meskipun ada bekas luka kecil yang masih terlihat di bagian wajahnya yang sangat tampan dan berkarisma. Bram membeku di tempatnya berdiri. Wajahnya yang tadi merah, karena semangat tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kuburan. Karena ketakutan yang sangat luar biasa hebat, dia mencoba mencari kata-kata untuk membela diri. Namun lidahnya terasa sangat kaku, dan mulutnya hanya bisa terbuka, tanpa mampu mengeluarkan satupun suara yang masuk akal di hadapan semua tamu yang hadir. Maafkan saya karena datang terlambat di acara pemakaman karier Anda sendiri, Tuan Bram. Tapi sepertinya berita tentang kematian saya
Sedikit terlalu dibesar-besarkan oleh imajinasi Anda yang sangat liar dan tidak berdasar itu. Ujar Dewa dengan nada suara yang sangat dingin, namun penuh dengan intimidasi. Dia berjalan perlahan menuju depan podium. Sementara para pengawal pribadinya segera mengamankan semua pintu keluar, agar tidak ada satupun orang yang bisa meninggalkan ruangan, sebelum semua kebenaran terungkap secara tuntas kepada publik. Araya segera mengambil alih kendali sistem proyektor, mengganti slide laporan palsu milik Bram dengan data asli yang berisi semua bukti kejahatan yang sangat sistematis dan mengerikan. Layar besar di belakang podium mulai menampilkan dokumen-dokumen transaksi bank rahasia yang menunjukkan bagaimana Bram mengalihkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadi di wilayah suaka pajak internasional untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa rasa malu sedikit pun. Selain itu, sebuah rekaman video yang sangat jelas memperlihatkan Bram sedang melakukan pertemuan rahasia dengan pemimpin sindikat kriminal untuk merencanakan kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawa Dewa dan Araya di kawasan hutan pegunungan. Kemarin lusa, suara riuh rendah mulai terdengar di antara para pemegang saham yang merasa sangat marah karena telah dibohongi oleh seorang pengkhianat yang memiliki wajah dua seperti pria yang ada di depan mereka. Bram yang merasa sangat tersudut mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tiba-tiba berteriak keras dan mencoba mengambil sebilah pisau kecil yang disembunyikannya di balik jas mahalnya untuk melakukan tindakan nekat yang sangat berbahaya sekali. Dia menerjang ke arah Siska yang berdiri paling dekat dengannya, bermaksud untuk menjadikannya sebagai sandera, agar dia bisa melarikan diri dari kepungan keamanan yang semakin merapat di sekeliling podium yang sudah tidak aman lagi baginya. Namun, Araya tidak memberikan kesempatan bagi Bram untuk bergerak lebih jauh. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat dan akurat, dia langsung melompat melewati meja direksi untuk menghadang serangan brutal dari pria yang sudah putus asa tersebut. Araya menggunakan teknik bela diri yang sama persis dengan apa yang dia lakukan kepada Dewa saat pertemuan pertama mereka di gang sempit yang gelap untuk melumpuhkan pergerakan tangan Bram dengan sangat presisi. Dia menangkap pergelangan tangan Bram, memutarnya dengan kekuatan penuh hingga terdengar suara persendian yang bergeser. Lalu menekan tubuh pria gemuk itu ke permukaan lantai panggung yang sangat keras dan dingin secara tiba-tiba. Bram mengerang kesakitan. Pisau kecil yang dipegangnya jatuh berdentang di lantai. Sementara Araya tetap mengunci posisinya dengan lutut yang menekan punggung Bram, memastikan bahwa pengkhianat itu tidak akan bisa bergerak sedikit pun lagi sampai bantuan datang. Anda melakukan kesalahan besar dengan meremehkan seorang wanita yang Anda anggap hanya sebagai penghias ruangan. Sekarang rasakan bagaimana rasanya berada di bawah kaki keadilan yang sesungguhnya. Bisik Araya dengan suara yang sangat tenang, namun mematikan. Seluruh ruangan terpaku melihat keberanian dan ketangkasan Araya. Menyadari bahwa dia bukan hanya seorang tunangan CEO yang cantik, tetapi merupakan seorang pejuang sejati yang memiliki integritas dan kemampuan bertarung di atas rata-rata manusia biasa lainnya. Dewa menatap Araya dengan tatapan penuh rasa bangga yang sangat mendalam. Menyadari bahwa keputusannya untuk mempercayai wanita ini adalah hal paling tepat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya yang penuh dengan tantangan. Beberapa anggota kepolisian dari unit khusus tindak pidana korupsi dan kekerasan segera masuk ke dalam aula. Mereka segera memborgol tangan Bram dan membawanya pergi dari hadapan publik dengan sangat hina dan memalukan sekali. Bram terus berteriak dan memaki. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa kasihan padanya, karena semua orang sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa bejatnya perilaku yang dia lakukan selama ini. Setelah Bram dibawa pergi, suasana aula perlahan-lahan mulai menjadi lebih tenang. Meskipun para pemegang saham masih merasa sangat terkejut dengan rangkaian drama yang baru saja terjadi di depan mata mereka secara sangat nyata. Dewa naik ke atas podium. Dia tidak menunjukkan raut wajah sombong, melainkan wajah yang penuh dengan tanggung jawab dan komitmen baru untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah diakibatkan oleh ulah pengkhianat yang sangat serakah itu. Dia menyampaikan pidato singkat tentang visi masa depan Arkananta Group yang akan mengedepankan transparansi, integritas,
dan perlindungan terhadap seluruh karyawan yang selama ini sudah bekerja keras demi kemajuan perusahaan yang sangat mereka cintai ini. Dia juga secara terbuka mengakui bahwa keselamatannya hari ini adalah berkat dedikasi dan keberanian Araya, yang kemudian dia perkenalkan kembali secara resmi sebagai Wakil Direktur Bidang Keamanan dan Operasional Strategis yang baru. Para pemegang saham memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kali ini bukan karena takut atau disuap, melainkan karena rasa hormat yang tulus terhadap kepemimpinan Dewa dan kekaguman yang sangat besar terhadap sosok wanita hebat seperti Araya Putri. Banyak investor yang tadi sempat ragu kini merasa sangat yakin bahwa di bawah duet kepemimpinan mereka berdua, Arkananta Group akan tumbuh menjadi jauh lebih kuat dan lebih bersih dari segala macam praktik korupsi. Araya berdiri di samping Dewa, tersenyum kecil ke arah kerumunan, merasakan bahwa perjuangannya untuk menegakkan kebenaran akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis dan penuh dengan makna bagi banyak orang yang ada di sana. Setelah acara Đại hội cổ đông kết thúc, Dewa membawa Araya ke ruang kerjanya yang luas untuk sekadar beristirahat dan melepaskan ketegangan yang sudah menumpuk selama berhari-hari dalam menjalankan misi penyamaran yang sangat berbahaya dan penuh risiko. Mereka duduk di sofa yang nyaman sambil menatap keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan kota yang sangat indah di bawah sinar matahari. Sore yang mulai berubah warna menjadi jingga yang sangat romantis sekali. Dewa mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya. Namun dia menahannya sejenak karena dia merasa ada waktu yang jauh lebih tepat untuk melakukan hal yang sangat penting bagi masa depan hubungan mereka berdua ke depannya. Araya menyandarkan kepalanya di bahu Dewa, merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selama dia bekerja sebagai pengawal atau instruktur pasukan elit yang selalu penuh dengan adrenalin dan ketakutan akan kematian mendadak, dia menyadari bahwa meskipun tugas profesionalnya sudah hampir selesai dengan ditangkapnya Bram, tugas pribadinya untuk menjaga hati Dewa baru saja dimulai dengan cara yang jauh lebih indah dan penuh kasih sayang yang tulus. Dewa mencium puncak kepala Araya. Berterima kasih karena wanita ini telah memberikan arti baru bagi hidupnya yang selama ini terasa hambar dan hanya dipenuhi oleh tumpukan dokumen bisnis yang tidak memiliki jiwa sama sekali bagi kebahagiaannya sendiri. Trete di dalam Arkananta Group mulai dipulihkan dengan sangat cepat oleh tim transisi yang dibentuk oleh Dewa. Sementara semua pendukung Bram segera disingkirkan dari posisi-posisi penting, agar tidak ada lagi benih pengkhianatan yang bisa tumbuh kembali. Media massa mulai memberitakan keberanian Araya dalam melumpuhkan penjahat di tengah rapat besar, menjadikannya sebagai simbol baru bagi kekuatan wanita modern yang mampu memadukan kecerdasan strategi dengan kemampuan fisik yang sangat tangguh di dunia korporasi. Araya menerima semua perhatian itu dengan rendah hati, tetap fokus pada pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem keamanan baru yang dia rancang bisa berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada celah sedikit pun bagi musuh. Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Araya melihat ibunya yang sudah tampak jauh lebih sehat di rumah sakit. Menyadari bahwa pengorbanan dan risiko yang dia ambil benar-benar telah membawa berkah yang sangat besar bagi keluarganya yang sangat dia cintai. Dia merasa bahwa Tuhan telah mempertemukannya dengan Dewa melalui cara yang sangat aneh dan penuh dengan kekerasan fisik. Namun semuanya berakhir dengan sebuah jalinan kasih yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Dia tidak lagi merasa sebagai seorang wanita yang sendirian di dunia ini. Karena sekarang dia memiliki seseorang yang siap melindunginya dengan cara yang sama seperti dia melindungi pria itu dengan seluruh jiwa dan raganya yang tangguh. Persiapan untuk babak terakhir dalam kehidupan mereka kini sudah di depan mata. Sebuah transisi dari kemitraan strategis menuju sebuah ikatan pernikahan yang suci dan penuh dengan harapan besar bagi masa depan mereka berdua yang sangat cerah. Dewa sudah merencanakan sesuatu yang sangat istimewa untuk malam besok. Sebuah momen yang akan menandai berakhirnya masa-masa sulit mereka dan dimulainya sebuah babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta sejati yang abadi selamanya. Araya memejamkan matanya dengan damai, siap untuk menghadapi hari esok yang tidak lagi penuh dengan ancaman pembunuhan, melainkan penuh dengan janji setia dan kasih sayang yang tulus dari pria yang sangat dia kagumi.
Langit sore di atas cakrawala kota memancarkan warna keemasan yang sangat indah. Seolah-olah alam semesta sedang merayakan kemenangan kebenaran atas segala bentuk pengkhianatan yang sempat mengguncang fondasi Arkananta Group. Selama beberapa pekan terakhir yang penuh ketegangan, Araya duduk di kantor barunya yang sangat luas, menatap tumpukan dokumen rencana keamanan yang sekarang berada di bawah kendali penuhnya dengan rasa syukur yang sangat mendalam atas segala kesempatan yang telah diberikan. Dia menyadari bahwa setiap luka dan peluh yang dia curahkan dalam melindungi dewa kini telah membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada sekadar posisi jabatan tinggi di perusahaan raksasa itu. Kesibukan di kantor pusat mulai melambat saat jam kerja berakhir. Namun bagi Araya, tanggung jawabnya justru semakin bertambah, seiring dengan visinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih aman dan sangat transparan bagi semua orang. Dewa melangkah masuk ke dalam ruangan. Araya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sebuah kebiasaan baru yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan emosional mereka saat ini di luar urusan pekerjaan yang sangat formal. Dia membawa sebuah buket bunga mawar putih yang sangat segar, memberikan aroma harum yang seketika memenuhi setiap sudut ruangan kantor yang biasanya hanya dipenuhi oleh aroma kertas dan tinta printer yang sangat membosankan sekali. Sudah saatnya Anda melepaskan semua tumpukan dokumen itu dan membiarkan diri Anda menikmati sisa hari yang sangat indah ini bersamaku di tempat yang jauh lebih tenang dan sangat romantis, ujar Dewa. Suaranya terdengar sangat lembut, namun tetap memiliki wibawa yang sangat besar, membuat Araya tersenyum kecil sambil merapikan meja kerjanya yang masih dipenuhi dengan berbagai macam berkas operasional strategis yang sangat penting. Dewa meraih tangan Araya, menggenggamnya dengan sangat hangat, seolah-olah dia tidak ingin melepaskan satu detik pun dari kehadiran wanita yang telah menjadi penyelamat hidup dan juga pemegang kunci hatinya yang selama ini beku. Bram dan pengikutnya kini sudah berada di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat atas tindakan korupsi dan percobaan pembunuhan yang mereka lakukan dengan sangat terencana dan penuh dengan kebencian. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan oleh Araya bersama tim intelijen pribadinya, memberikan rasa tenang bagi seluruh pemegang saham dan ribuan karyawan yang bergantung pada Arkananta Group. Perusahaan tersebut kini mulai bangkit kembali dengan nilai saham yang melonjak tinggi, mencerminkan kepercayaan publik yang sangat besar terhadap kepemimpinan baru yang lebih jujur, sangat kuat, dan memiliki integritas moral yang sangat tinggi sekali. Araya menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit sebelum melanjutkan agenda malamnya bersama Dewa. Melihat senyuman sang ibu yang sudah mulai pulih secara fisik dan juga secara mental yang sangat menggembirakan. Semua biaya pengobatan kini sudah terbayar lunas, dan ibunya akan segera dipindahkan ke pusat rehabilitasi terbaik untuk memastikan pemulihan yang sangat total tanpa ada beban pikiran mengenai masalah keuangan lagi. Ibunya menggenggam tangan Araya, memberikan restu yang sangat tulus setelah mendengar cerita tentang bagaimana Dewa telah memperlakukan putrinya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang sangat luar biasa selama ini di kota besar. Malam itu, Dewa membawa Araya ke atap gedung tertinggi milik Arkananta Group, di mana sebuah makan malam mewah telah dipersiapkan dengan latar belakang pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan berlian raksasa. Angin malam yang sepoi-sepoi menerpa wajah Araya, memberikan rasa segar setelah seharian penuh berkutat dengan masalah keamanan yang sangat rumit dan menguras banyak energi pikiran serta tenaga fisiknya. Dewa menarik kursi untuk Araya dengan sangat sopan, menunjukkan sisi maskulinnya yang sangat protektif, namun tetap sangat lembut, menciptakan suasana yang sangat akrab dan penuh dengan getaran cinta yang sangat mendalam di antara mereka berdua malam itu. Di sela-sela jamuan makan malam yang sangat lezat tersebut, Dewa mulai berbicara tentang awal mula pertemuan mereka yang sangat tidak biasa dan penuh dengan kekerasan fisik di gang sempit yang gelap itu. Dia mengakui bahwa pada saat itu dia merasa sangat terhina karena dipukul oleh seorang wanita. Namun rasa penasaran dan kekagumannya terhadap keberanian Araya segera mengalahkan rasa ego maskulinnya yang sangat tinggi sebagai seorang CEO.
Dewa menyadari bahwa pukulan yang mendarat di wajahnya malam itu adalah sebuah pukulan takdir yang sengaja dikirimkan Tuhan untuk membangunkan jiwanya yang selama ini tertidur dalam kesombongan dan kekuasaan harta materi semata. Araya, kamu adalah satu-satunya orang yang berani menatap mataku, tanpa rasa takut dan orang pertama yang bersedia mengorbankan nyawamu sendiri demi melindungiku, tanpa pernah meminta imbalan apapun yang bersifat materi atau kekuasaan. Ucap Dewa. Dia bangkit dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju ke arah Araya, lalu berlutut di atas satu kaki, sambil mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil yang berisi sebuah cincin berlian yang sangat indah. Cahaya lampu dari gedung-gedung di sekitar mereka seolah-olah memantul di atas berlian tersebut, menciptakan kilauan yang sangat memukau mata dan memberikan kesan yang sangat sakral bagi momen yang sangat bersejarah bagi hidup mereka. Araya merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Sebuah perasaan yang jauh lebih kuat daripada saat dia harus menghadapi 10 musuh bersenjata di tengah hutan belantara yang sangat gelap dan penuh bahaya. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang sangat keras sebagai seorang prajurit kini telah menemukan pelabuhan terakhir yang sangat indah dan penuh kedamaian. Dia menatap mata Dewa yang penuh dengan kejujuran dan janji setia. Menemukan sebuah alasan baru untuk terus hidup dan berjuang bukan lagi untuk perang, melainkan untuk membangun masa depan yang penuh dengan kasih sayang bersama pria hebat ini. Dewa, aku menerima lamaranmu bukan karena kekayaan yang kamu miliki, tetapi karena aku melihat seorang pria yang memiliki hati yang besar dan keberanian untuk berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik setiap harinya. Jawab Araya. Dewa menyematkan cincin itu di jari manis Araya, lalu mencium tangannya dengan penuh rasa hormat yang sangat mendalam, menandai awal dari sebuah komitmen suci yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Mereka berpelukan erat di bawah langit malam yang bertabur bintang, membiarkan dunia tahu bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja. Bahkan dari sebuah kesalahpahaman yang diawali dengan sebuah pukulan fisik yang sangat keras sekali. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan yang sangat megah digelar di Ballroom Arkananta Group. Dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan yang ingin menyaksikan penyatuan dua kekuatan besar yang sangat menginspirasi. Araya tampak sangat mempesona dengan gaun pengantin berwarna putih yang sangat elegan. Namun dia tetap mempertahankan aura kekuatannya sebagai seorang wanita mandiri yang tidak pernah bergantung pada kekuasaan suaminya. Dewa berdiri di sampingnya dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan yang sangat tulus. Menyadari bahwa pernikahannya dengan Araya adalah investasi terbaik yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses dan sangat dihormati masyarakat. Pesta pernikahan itu bukan hanya sekadar perayaan cinta, tetapi juga simbol dari era baru di Arkananta. Grup yang sekarang jauh lebih peduli pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat luas. Dewa dan Araya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar hadiah pernikahan mereka untuk membangun yayasan pendidikan dan pelatihan bela diri bagi anak-anak kurang mampu agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka ingin memberikan inspirasi bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak musuh yang bisa kita kalahkan, melainkan pada seberapa banyak orang yang bisa kita lindungi dan kita bantu untuk bangkit dari kegelapan hidup mereka. Kisah cinta mereka menjadi legenda di kalangan karyawan perusahaan, mengingatkan semua orang bahwa keberanian untuk membela kebenaran akan selalu membuahkan hasil yang manis meski harus melewati jalan yang sangat terjal dan penuh duri. Araya tetap menjalankan perannya sebagai direktur keamanan dengan sangat profesional. Sementara Dewa terus memimpin perusahaan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat inovatif dan penuh dengan integritas yang sangat luar biasa setiap waktunya. Mereka menjadi pasangan yang sangat serasi, saling melengkapi antara kecerdasan bisnis yang sangat tajam dan kemampuan strategi keamanan yang sangat mumpuni, membuat Arkananta Group semakin tidak terkalahkan oleh para pesaing bisnis yang sangat licik lainnya. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah peristirahatan yang tenang di pinggir kota, jauh dari kebisingan urusan bisnis dan protokol keamanan yang sangat ketat yang harus mereka jalani sehari-hari.
Araya terkadang masih mengajari Dewa beberapa teknik bela diri dasar untuk menjaga kesehatan fisik dan melatih fokus pikiran, yang seringkali berakhir dengan tawa bahagia, karena Dewa masih sulit mengimbangi kecepatan gerakan istrinya. Momen-momen sederhana seperti inilah yang justru memberikan kekuatan tambahan bagi mereka untuk menghadapi tantangan besar yang pasti akan selalu ada dalam dunia bisnis yang sangat keras dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Arkananta Group tumbuh menjadi sebuah kerajaan bisnis yang tidak hanya besar secara finansial, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap pembangunan moral dan etika kerja di seluruh negeri. Araya melahirkan seorang putra yang sangat tampan, yang mereka beri nama Arka, sebagai simbol dari cahaya baru yang akan meneruskan warisan kebaikan dan keberanian yang telah mereka bangun dengan penuh perjuangan dan tetesan air mata. Mereka mendidik Arka untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai setiap manusia tanpa melihat status sosialnya, dan selalu memiliki keberanian untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan sangat tegas. Setiap kali mereka melewati gang sempit di mana mereka pertama kali bertemu, Dewa selalu menggenggam tangan Araya lebih erat sambil tersenyum mengenang momen konyol yang telah mengubah seluruh jalan hidup mereka menjadi sangat indah. Araya menyadari bahwa Tuhan memang memiliki cara yang sangat misterius dalam mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan, mengubah sebuah kemarahan awal menjadi sebuah rasa cinta yang abadi dan sangat kuat ikatannya. Mereka telah membuktikan bahwa kekuatan cinta yang didasari oleh kejujuran dan rasa saling menghargai akan selalu mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan dan pengkhianatan yang mencoba merusak kebahagiaan hidup manusia di dunia yang fana ini. Kisah Araya dan Dewa berakhir dengan sebuah kedamaian yang sangat hakiki, di mana keadilan telah ditegakkan, pengkhianat telah dihukum, dan cinta sejati telah menemukan tempat tinggalnya yang paling abadi di dalam hati. Arkananta Group tetap berdiri kokoh sebagai mercusuar harapan bagi banyak orang, dipimpin oleh pasangan yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga memiliki hati yang sangat mulia bagi kemanusiaan secara luas dan menyeluruh. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, selalu ingat bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang yang tidak akan pernah pudar oleh waktu yang terus berjalan maju. Epilog cerita ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa siapapun kita, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya atau status sosialnya yang terlihat sangat rendah di mata dunia yang materialistis. Terkadang, orang yang kita anggap sebagai musuh atau pengganggu justru adalah orang yang dikirimkan untuk menyelamatkan kita dari kehancuran diri sendiri yang tidak kita sadari karena dibutakan oleh kekuasaan dan harta benda. Araya dan Dewa akan selalu diingat sebagai pasangan yang mampu mengubah sebuah kecelakaan fisik menjadi sebuah berkah pernikahan yang sangat indah, membuktikan bahwa cinta sejati selalu memiliki cara yang sangat unik untuk menemukan jalannya pulang menuju kebahagiaan. Bintang-bintang di langit malam seolah-olah terus bersinar terang untuk menerangi perjalanan hidup mereka ke depan, memberikan harapan baru bagi setiap orang yang sedang berjuang demi cinta dan keadilan di tengah kerasnya dunia. Araya dan Dewa berdiri di balkon rumah mereka, menatap masa depan dengan penuh optimisme, siap untuk menghadapi setiap badai yang mungkin akan datang, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Cerita mereka adalah bukti nyata bahwa ketika kekuatan fisik bertemu dengan ketulusan hati, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi, dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai bersama-sama dengan penuh keyakinan yang sangat teguh. Di bawah cahaya rembulan yang sangat lembut, mereka berjanji untuk terus menjadi pelindung bagi satu sama lain, dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang di sekitar mereka, sampai akhir hayat memisahkan mereka berdua. Kesetiaan Araya dan kasih sayang Dewa adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada beton gedung pencakar langit manapun di dunia ini, menciptakan sebuah warisan cinta yang akan terus hidup selamanya. Dengan berakhirnya kisah ini, kita semua diingatkan bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja, bahkan di tengah kegelapan malam, jika kita memiliki keberanian untuk membuka hati dan menerima kebenaran yang datang dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya.